Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Guru Tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Rafita Mega Saputri asal kota Temanggung dengan NIM 245674136. Program Studi Pendidikan Pancasila asal LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saat ini saya mengambil video UKIN di kelas 11 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Swadaya Temanggung dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi Pancasila dalam tindakan. Selamat menyaksikan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai.
pendapat di lingkungan sekolah ataupun masyarakat itu bagaimana? Silakan berdiri yang menjawab. Isi menjawab pertanyaan Ya, baik, silakan. dengan menghargai pendapat orang lain, berdiskusi secara musyawarah, tidak memaksakan kehendak, serta mencari solusi bersama yang adil dan bijak. Sikap ini mencerminkan sikap keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh lingkungan kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu tadi sudah dikaitkan teman kalian pada sila berapa? Sila 4. Yang bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh lingkungan kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Nah, jadi adanya sila keempat itu tujuan untuk apa? Musyawarah mufakat, menyelesaikan apa? Permasalahan, perbedaan pendapat itu sesuai dengan sila keempat. Terus pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 contoh permasalahan sosial di sekitar kalian yang menurut kalian bisa diselesaikan dengan nilai Pancasila. Adakah yang menjawab? Saya Oh ya, silakan Mbak. menjawab pertanyaan dari Ya, baik. masalah sosial yang bisa diselesaikan pakai nilai-nilai Pancasila menurut saya. 1. Sampah berserakan di lingkungan bisa diatasi dengan berbakti pada warga. 2. Ada teman yang suka membuli bisa diselesaikan lewat musyawarah dan saling menghargai. 3. Ada tetangga yang kurang mampu, kita bisa bantu lewat donasi atau kegiatan. Oke, sudah bagus jawabannya ya. Jadi permasalahan tadi di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan apa lagi? Keluarga itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara musyawarah sesuai dengan sila keempat. Silakan untuk buku tulis dikeluarkan. Nanti kalau ada yang penting silakan dicatat. Nah, jadi kita bab ini itu tentang Pancasila dalam tindakan. Ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, kedudukan Pancasila. Jadi Pancasila itu memiliki kedudukan di negara kita. Nah, Pancasila itu selain sebagai ideologi terbuka juga sebagai sebuah pedoman atau apa? Dasar negara. Yang kedua, adanya peluang dan tantangan. Nah, jadi penerapan Pancasila itu ada peluang dan tantangannya dalam menerapkan dalam kehidupan kalian. Tantangannya apa? Peluangnya apa? Ada tantangan negatif maupun tantangan yang positif. Yang ketiga, penerapan dalam kehidupan. Jadi bagaimana nilai Pancasila itu dipraktikkan di kehidupan kalian, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Jangan diperhatikan dulu, nanti boleh dicatat. Nah, jadi di sini Pancasila bukan sekedar kumpulan suatu prinsip, melainkan sebuah ideologi yang terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan sebuah identitas. Ini berarti Pancasila itu dapat menerima pemikiran baru dan terus relevan dalam menghadapi perubahan global. Jadi sila-sila Pancasila, baik sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, hingga sila kelima itu, baik perkembangan zaman itu tidak apa terjadi apa? Perubahan karena mengikuti perkembangan apa? Zaman. Yang pertama, nilai-nilai dasar Pancasila itu bersifat tetap. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu tidak bisa diubah lagi karena di dalam undang-undang atau peraturan itu sudah ditetapkan. Nah, kalian setiap hari Senin di situ kan tiap kali itu dibacakan undang-undang ya. Terdapat di alinea yang berapa Pancasila itu di undang-undang pembukaan undang-undang dasar? Alinea yang berapa? Iya, benar. Alinea keempat itu bahwa Pancasila itu ada dalam pembukaan undang-undang itu di alinea keempat. Terus yang kedua, dapat dikembangkan sesuai dinamika masyarakat. Jadi
Ideologi Pancasila sebagai ideologi apa? Pancasila sebagai ideologi negara atau bangsa. Benar. Terus yang kedua tadi tentang apa? Kedudukan Kedudukan Pancasila. Yang terakhir ini tentang apa? Ada tiga subbab itu yang kalian harus ingat. Yang pertama tentang ideologi terbuka, ideologinya Pancasila. Yang kedua tentang kedudukannya Pancasila itu sebagai apa. Terus yang ketiga itu ini tentang tantangan penerapan Pancasila di kehidupan masyarakat, apalagi sekolah dan keluarga. Ini kita akan bahas satu-satu nih. Cara penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat di sini. Di lingkungan keluarga. Yang pertama saling menghargai antar anggota keluarga, bapak ibu, adik, kakak. Terus yang kedua musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Kalian sehari-hari dalam melakukan sebuah perbincangan dengan bapak ibu atau kakak kalian, adik kalian, sering terjadi sebuah konflik perbedaan pendapat toh? Nah, itu diselesaikan dengan cara apa? Musyawarah, benar. Terus yang ketiga menjaga kerukunan. Jadi kalian di keluarga itu harus saling menjaga apa? Kerukunan. Karena dengan kerukunan ini akan menjadikan apa? Sebuah apa? Kehidupan yang apa? Harmonis. Yang kedua itu di institusi pendidikan atau sekolah. Yang pertama itu apa? Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, disiplin. Kalian berangkat pagi. Kalian dari rumah jam berapa kalau pagi? Nah, di sini biasanya ada yang terlambat tidak kalau berangkat sekolah? Tidak. Tidak ada, alhamdulillah ya. Berarti disiplin semua ya? Ya. Selain disiplin juga harus mengembangkan sikap bertanggung jawab. Jadi di sini kalian dibiayai oleh orang tua kalian. Kalian harus mempunyai apa? Tanggung jawab. Belajar sepenuhnya.
sudah saya jelaskan bahwa tugasnya itu berbentuk apa? Infografis. Terus yang ketiga, infografis harus berisi analisis implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam kasus tersebut lengkap dengan visual yang menarik dan informatif. Jadi di dalam infografis tersebut harus adanya implementasi apa? Nilai-nilai Pancasila. Baik sila pertama atau sila kedua, sila ketiga hingga sila 4 dan 5. Itu harus ada keterkaitannya. Ada yang tanyakan lagi? Perhatikan ke depan lagi. Nah, saya bacakan ya tentang petunjuk pengerjaan tugas. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan minat terhadap isu sosial atau gaya belajar. Nah, kemarin sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, keempat kelompok itu sudah Ibu bagi sesuai minat kalian masing-masing ya. Terus yang kedua, setiap kelompok akan mendapatkan studi kasus berbeda untuk dianalisis dan divisualisasikan dalam bentuk infografis. Nah, jadi di dalam infografis tersebut memuat sebuah studi kasus atau sebuah permasalahan yang akan kalian munculkan dalam infografisnya tersebut. Jadi ada sebuah permasalahan yang akan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sesuai dengan poin yang ketiga ini, infografis harus berisi analisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kasus tersebut lengkap dengan visual yang menarik. Jadi di dalam gambar infografis tersebut memuat sebuah permasalahan yang pertama. Nah, permasalahan itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, sila kedua hingga sila kelima. Nah, sudah jelas belum? Ya, sudah jelas? Sudah. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, langsung saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain: beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua,
Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. Sudah ya, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan dalam lingkungan apa? Sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Seperti contoh-contoh yang sudah tertera dalam media tersebut. Oke, sudah selesai pengerjaan tugas kelompoknya? Sudah. Silakan untuk kelompoknya Mbak Siti Zara untuk maju ke depan dan mempresentasikan pekerjaan yang
terlihat dari upaya menciptakan fasilitas yang bermanfaat bagi seluruh warga secara merata, seperti gotong royong, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Oke. Jawab pertanyaannya Mbak Ista. Dengan gotong royong, semua warga merasa dilibatkan dan saling membantu sehingga hubungan sosial semakin erat. Hal ini mengurangi dialog sosial karena tidak ada yang merasa diabaikan atau merugikan. Misalnya, keluarga kaya dan miskin sama-sama menyumbang tenaga atau bahan bakar. Sudah jelas? Yang mau lagi yang sudah? Oke, sekian dari kelompok kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksa kehendak diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok dua itu berkaitan apa dengan gotong royong? Sudah dijelaskan bahwa gotong royong itu terdapat atau sesuai dengan sila ke-3 Pancasila. Tadi sudah dijelaskan ada asal dan sudah dikaitkan dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya yang akan presentasi kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang musyawarah untuk mufakat demokrasi Pancasila di tingkat desa. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah sayang, pura-pura enggak. Perkenalkan dulu, nama saya Rehan Agus Saputra. Saya Edi Khalil. Saya Claudia Sunada dari Sekolah Asda. Saya Sifanya. Saya Sandri Taulia. Jadi di sini saya akan membacakan tentang tema kita yaitu musyawarah untuk mufakat. 1 yaitu proses musyawarah sebagai sila keempat Pancasila. Musyawarah ini adalah cara pengambilan keputusan bersama yang mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Dalam musyawarah ini, semua warga berhak menyampaikan pendapat dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan demokrasi yang dilandaskan nilai-nilai kebijaksanaan dan kebersamaan. Masalah yang kedua yaitu musyawarah dan keputusan sepihak. Keputusan yang diambil melalui musyawarah lebih adil dan mewakili suara banyak pihak dibanding dengan keputusan sepihak yang seringkali menimbulkan konflik dalam ketidakpuasan. Infografis yang ada di sini menegaskan bahwa musyawarah dapat mencegah perpecahan dan menciptakan solusi yang lebih diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, permasalahan yang kedua yaitu partisipasi menjaga keadilan. Partisipasi warga desa dalam musyawarah adalah wujud dari keadilan sosial
sini juga ada kutipan yang tertulis secara infografis, yaitu masyarakat berhak menyampaikan pesan dan pendapat dan didengar dalam pengambilan keputusan. Menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif warga sebagai bagian dari proses demokrasi yang adil. Kesimpulan dari materi kita yaitu musyawarah untuk mufakat adalah praktik nyata dari demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat. Dan di tingkat desa, proses ini memperkuat nilai keadilan, kebersamaan dan kepercayaan antara pemerintah dan warga. Menerapkan musyawarah bukan hanya tradisi, tetapi juga prinsip penting dalam menjaga harmoni dan keadilan sosial. Mungkin ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa proses musyawarah dalam pengambil keputusan mencerminkan nilai-nilai keempat Pancasila dibandingkan dengan proses keputusan yang dibuat secara otoriter? Saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Nisa. Sila dapat menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah menghargai pendapat semua warga, berbeda dengan keputusan otoriter yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Musyawarah memperkuat keadilan dan rasa memiliki terhadap keputusan bersama. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi. Apa pentingnya warga dalam musyawarah bersama dengan hal ini bukan Izin menjawab pertanyaan Mbak Nina. Partisipasi warga menunjukkan bahwa setiap suara dihargai, termasuk kelompok minoritas. Ini mencerminkan keadilan sosial karena keputusan diambil untuk kepentingan bersama, bukan berdasarkan kekuasaan atau kekayaan. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Demikianlah presentasi dari kami. Hanya saja dari awal sampai akhir banyak kesalahannya karena kesempurnaan dan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 itu tentang apa tadi musyawarahmu? Mufakat itu sesuai dengan sila keempat. Tadi sudah ada kasusnya yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah jelas ya? Sudah. Saya akan melanjutkan kelompoknya yang akan maju, kelompoknya kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 4 dan saya sendiri dan Dika dan rekan-rekan saya. Saya Rehan itu. Saya Asaryadi. Kami dan seterusnya kami akan menjelaskan tentang bersuara untuk keadilan, hak dan etika dalam demokrasi Pancasila. 1. Nilai Pancasila dalam aksi damai. Aksi unjuk rasa yang dilakukan secara damai mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua
martabat manusia dengan cara yang bermanfaat dan martabat tanpa kekerasan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat menyuarakan hak dan tindakan demokrasi damai bertujuan menuntut keadilan hukum dan kebijakan yang berpihak kepada seluruh rakyat. 2. Demonstrasi damai aksi anarkis infografis membandingkan dua bentuk aksi. Yang pertama, demonstrasi damai menghormati hukum dan tata tertib. Aksi dilakukan secara tertib menjadi fasilitas umum dan menyampaikan aspirasi secara bijak. Yang kedua, anarkis, tindakan yang disertai kekerasan, perusakan fasilitas umum dan merugikan masyarakat luas. Hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila dan hukum negara. 3. Pendidikan dan pesan utama. Suara rakyat adalah kekuatan sampai aspirasi dengan kepala dingin dan penuh tanggung jawab. Ketipan ini menekankan bahwa menyuarakan pendapat adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan dengan sikap dewasa, tertib, dan bertanggung jawab sesuai dengan demokrasi Pancasila. Kesimpulan dari kami, demokrasi Pancasila menjamin kebebasan berpendapat, tetapi mendepankan cara yang beradab dan damai. Demonstrasi adalah alat rakyat untuk menyampaikan aspirasi, asalkan dilakukan dengan menjunjung hukum dan tanggung jawab sosial. Ini adalah bentuk nyata dari pengalaman nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sampai sini ada pertanyaan? Izin mengajukan pertanyaan. Dalam konteks aksi demonstrasi damai, bagaimana sila kedua dan sila kelima tercermin dalam tuntutan masyarakat? Berikan contohnya. Terima kasih. Silakan, siapa yang menjawab pertanyaan dari Mas Randy? Saya. Oh ya, selamat. Izin menjawab pertanyaan kamu, Mas Randy. Sila kedua tercermin dalam tuntutan masyarakat agar beban ketidakadilan diberlakukan secara manusiawi. Sila kelima terlihat dari tuntunan distribusi keadilan hukum yang setara. Contohnya, demonstrasi menuntut penanganan kasus korupsi yang merugikan rakyat kecil. Ya, itu saja. Apakah sudah terima? Ada pertanyaan? Izin bertanya, apa perbedaan antara demokrasi damai dan aksi anarkis? Mengapa penting masyarakat untuk menyuarakan pendapat secara etis dan bertanggung jawab? Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Rinaldi. Demonstrasi damai menyuarakan pendapat dengan tertib dan tanpa kekerasan. Sedangkan anarkis melibatkan perusakan dan kekacauan. Menyuarakan pendapat secara etis penting agar pesan tersampaikan tanpa menimbulkan kerusakan atau pelanggaran hukum. Bisa diterima atau tidak? Oke. Ya, sudah jelas? Silakan. Demikian dari kelompok 4. Jika ada tutur kata dari awal sampai akhir dan tidak mengenakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelompok 4 itu mempresentasikan
Papasan nilai Pancasila pertama sebagai sebuah Pancasila yang dipelajari dalam kesilapan media tentang negara Indonesia setelahnya batasannya. dikerjakan dengan cara yang baik. Tidak boleh membuka buku tulis atau buku paket, karena itu adalah nilai ulangan harian kalian.
kalian itu harus diterapkan ya. Sesuai pendapatnya Mbak siapa tadi? Mbak Cindy. Oke, pertanyaan kedua. Setelah kalian mendapatkan materi, apa sih yang akan kalian lakukan setelah mendapatkan materi ini yang akan diterapkan? Bagaimana? Ya, silakan dijawab Pak. Eksa. Menurut saya tidak jelas tapi data tekniknya menyenangkan dan Ya, jadi pertemuan ini sudah jelas ya karena materi disampaikan secara antusias dan secara aktif. Ada yang tanya, ada yang menjawab secara aktif. Baik. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang Pancasila, namun Pancasilanya ini sebagai ideologi apa? Ideologi negara. Selain sebagai ideologi terbuka tadi sudah dijelaskan Ibu pembahasan di situ. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pertemuan kali ini sudah jelas ya? Sudah jelas terkait dengan Pancasila dalam tindakan. Di dalamnya ada Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukan Pancasila dan